Halo semuanya, sudah siap memulai pelajaran kita pada hari ini? Ya, perkenalkan, nama saya Miss Esti Ginting. Saya akan membawa materi IPS untuk kelas 7. Baiklah, materi kita pada hari ini yakni tentang ruang dan interaksi antar ruang. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Miss harap yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, kamu mampu menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kamu mampu menjelaskan kondisi-kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Coba perhatikan gambar berikut ini. Rumah ditempati oleh manusia. Hutan ditinggali oleh berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan. Laut ditinggali oleh berbagai jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Setiap makhluk hidup berikut ini tinggal di ruang yang berbeda. Namun, semua makhluk hidup, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, sama-sama tinggal di permukaan bumi. Artinya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang memiliki karakteristik yang khas, baik itu dari tanahnya, udara, perairan, batuan, dan karakteristik lainnya. Apakah itu pengertian interaksi antar ruang? Dan apa saja penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat wilayah A dan wilayah B. Wilayah A berada di daerah pegunungan, sehingga memiliki tanah yang subur untuk dapat menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun di wilayah A kekurangan ikan. Wilayah B karena berada di wilayah pesisir, maka menghasilkan ikan dan kekurangan sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk itu, wilayah A dan wilayah B melakukan interaksi, yakni hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya untuk dapat saling melengkapi. Nah, bentuk-bentuk interaksi antar ruang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pergerakan manusia yang disebut dengan mobilitas penduduk. Yang kedua adalah perpindahan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang disebut dengan komunikasi. Yang ketiga adalah perpindahan barang yang disebut dengan transportasi. Nah, setiap interaksi ini dapat terjadi karena adanya kondisi saling bergantung dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan apa saja kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang? Kembali kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah saling melengkapi. Diketahui wilayah A surplus sayur-sayuran dan buah-buahan, sedangkan di wilayah B surplus ikan dan kekurangan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oleh sebab itu, wilayah A dan wilayah B melakukan interaksi untuk saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Diketahui ada wilayah C yang juga surplus ikan dan kekurangan sayur-sayuran. Karena wilayah A lebih dekat ke wilayah C, maka wilayah A melakukan interaksi atau bekerja sama dengan wilayah C. Inilah yang disebut dengan kesempatan antara. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Wilayah A akan melakukan kerjasama ataupun interaksi dengan wilayah C apabila sarana dan prasarana ke wilayah C
dapat berjalan dengan baik. Inilah yang disebut dengan kemudahan transfer. Baiklah semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.